Cek, cek, satu, dua, tiga. Testing suara dulu. Masuk nih suara project nih. Halo, halo. Yang udah denger bisa komen dong. Cek, cek, cek. Halo, halo. Testing satu, dua, tiga. Suara project apakah sudah terdengar? Awal-awal agak bermasalah nih. Halo, halo. Udah masuk. Oke. Terima kasih kalau sudah masuk. Nah, suara project kecil nggak? Semoga nggak kecil ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Jack, Apin, Firman, influencer saham terarah penipu dong. Ah, Firman, influencer saham terarah penipu dong. Waduh, project nggak up to date nih. Mohon maaf. Kenapa tuh dia? Malam bro, malam juga. Kenapa tuh orang tuh? Mungkin nanti project bahas di vlog ya. Udah pada nonton belum nih vlog project yang baru nih? Project sedang mencoba untuk produktif ya. Jadi Project baru rilis vlog eh apa ya? Project vlog ya. Di situ Project bakal sharing-sharing random tentang apapun yang menurut Project bisa Project komen. Jadi monggo di like, share, subscribe, di komen, dibacotin. Ya nggak apa-apa. Karena Project butuh masukannya itu apa namanya? Konten perdana, jadi mohon dimaklumin ya kalau masih cacat. Oke ya, kayaknya udah mulai rame nih. Selamat malam buat yang baru join. Seperti biasa kita setiap hari Selasa dan Kamis bakal ada Project Talk ya. Nah, Project Talk bersama Project tentunya, Project Talk ya. eh Buat yang baru join juga info aja, Project baru upload tadi ya di YouTube. Ada namanya Project Vlog. Kalau yang ini Project Talk. Nggak jelas banget namanya ya. Ada kok suaranya ada, mantap. Eh, gue tadi mau ngomong apa jadinya ya? Ya, begitulah. Bagaimana nih market hari ini? Hari ini IHSG-nya sedikit meriang, merindukan kasih sayang, tapi wajar lah ya. Kemarin ini sudah kita prediksi lah ya, kurang lebih sudah kita prediksi bahwa IHSG kita menguat paling nggak sampai sampai kemarin sih Project cuma berharap 7.036 ya, tapi ternyata digaspol sampai 7.116. Bahkan tadi sempat sentuh 7.177 ya. Not bad lah untuk IHSG ya. Eh Kalau dilihat dari sini, IHSG kita meninggalkan gap. Nah, ini nih yang bikin males ya. Ini ciri-ciri eh, saham lagi sideways ya. Ciri-ciri tren yang lagi sideways. Apa ciri-cirinya? Meninggalkan banyak gap. Dan biasanya, dan gap ini ya kalau proyeksi berpegang teguh, gap pasti ditutup sampai tren yang tren gap tersebut berbalik arah ya. Jadi kalau misalkan gapnya terbentuk gap up, berarti sampai tren naiknya patah, gap itu nggak akan ditutup. Jadi kalau trennya udah patah baru ditutup. Nah kalau kita lihat sekarang karena trennya naik, ada gapnya bisa dibilang breakaway gap juga karena di sini dia ngelompatin trend channelnya ya dari IHSG ya. Sini ada channel,
Dia abis confirm masuk kembali channelnya, dia gap up. Jadi menurut proyeksi ini masih dalam satu kesatuan tren ya. Bisa dibilang ini masih dalam satu kesatuan tren. Nih, ini masih dalam satu kesatuan tren nih ya. Kalau dibilang koreksinya apakah wajar? Proyeksi masih bilang koreksi hari ini cukup wajar karena masih higher low, belum ada pola yang gimana-gimana ya. Jadi kalau dilihat dari 1 jamnya juga masih higher low aja dan bahkan ada pola hammer juga di H1-nya. Jadi menurut proyeksi untuk tren IHSG masih minor uptrend ya, masih aman. So, walaupun koreksi, sampai mana bro? Kalaupun koreksi, ya mungkin bisa nutup gap, tapi kalau dari proyeksi skenario IHSG kita kayaknya nggak mungkin lebih dalam dari 7036 ya. Kita staying positif aja, nggak lebih dalam dari 7036 karena kalau lebih dalam dari 7036 harusnya gap ditutup. Kalau gap ditutup berarti bisa lanjut turun ya. Karena kemarin sempat karena trennya juga masih turun. Jadi menurut proyeksi pergerakan IHSG kita masih akan bergerak positif ya. Kalaupun ada koreksi paling enggak sampai 7036 ya. Jadi kalau dibilang bakal koreksi dalam kayaknya belum sih ya. Proyeksi masih pesimis ya. Kalau koreksi bakal koreksi dalam gitu, pesimis lah. Tapi kalau dibilang dari sentimen, Project masih no comment ya. Sebentar, Project lupa ya. Project mau share net buy sell asingnya dari IHSG. Sebentar, pakai yang ini aja dulu. Net buy sell dari IHSG, kalau nggak salah IHSG kita tuh udah mulai net buy ya, kalau nggak salah. Project agak jarang mantau net buy. Ya, ya. Asing itu sudah mulai net buy dan kemarin sebenarnya di gap itu udah ada 2T ya. Ini sih mengkonfirmasi reversal ya. Ini sih reversal confirm banget ya karena asing masuk 2T ya walaupun hari ini masih sedikit kecil. Cuman di gap ini gap asing masuk banyak ya. Jadi sih menurut Project sih untuk pergerakan IHSG udah confirm confirm reversal minor ya. Jadi oke lah. Kita mulai dari mana? Apakah kita mulai dari perbankan? Coba kita review bank ya. Apakah sesuai dengan plan kita kemarin? Oke ya. Plan kita kemarin juga sesuai. Untuk BCA-nya 9825-nya dilewati, berarti targetnya 10.300. Ini kita bahas singkat aja karena udah kita analisa. Untuk BNI-nya masih agak ragu ya, target satunya belum tercapai di 4770. Kurang menarik, Mandiri dulu ya. Mandiri sukses ke target 6350 karena sini ada pola triangle ya. Cuman di sini udah mulai pola uptrend ya. Jadi coba kita lihat kalau di sini sudah mulai pola uptrend kecil, target satunya ya sama 6375 ya. Mandiri masih butuh konfirmasi break. Kalau BRI wah juga sama ya, masih nanggung ya. Masih kentang, 47 belum di break ya. Targetnya masih ABC. Jadi BRI dan Mandiri targetnya masih ABC ya, belum tren besar ya. Jadi menurut proyeksi masih nanggung ya, kecuali BCA ya. BCA sudah mulai bergerak di atas 1, harusnya bisa ke 161, 10.300 ya. Begitu. Kalau kita lihat pergerakan market luar, terutama DXY, sudah mulai ada gejolak ya. Sudah mulai, cuman ini sideways agak parah ya. Proyeksi cenderung masih akan ke 106 ya ngelihatnya ya. Kalau dolar nih yang paling penting. Wah gila. Dolar kita masih bergerak akselerasi men.
161 udah lewat, karena dia bergerak akselerasi berarti bisa ke 16.700. Wah, kerok banget ya kalau ke 16.700 ya. Ini SG-nya lanjut turun dong kalau ke sini. Kalau dilihat pergerakan dolar masih belum ada perbaikan yang sistematis ya. Rekom yang bakal uptrend dong, mau yang ngasilin untung aja dulu dan padem banget Mei Juni. Waduh, sabar ya. Yang namanya trading atau investasi itu memang tidak setiap saat harus panen ya. Jujur, kalau buat teman-teman yang investasi ya, nggak setiap saat tuh sebenarnya harus panen. Karena ada saatnya kita harus menanam ya. Jadi di kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya kondisi-kondisi yang tepat untuk mencari saham-saham yang sedang under value. Nah, saham-saham yang sedang under value. Sebenarnya Project udah, wah iya ya, belum Project siapin ya. Project tuh ada data saham-saham, cuman screenernya belum Project bikin ya, masih di file yang lama ya. Kamis deh, Project share saham-saham yang berada di under value, semoga nggak telat ya. Semoga nggak telat. Baik Pak, thank you. Ini udah baik Pak, thank you aja. Awas nyangkut plus 25%, udah itu dari bottom. Awas nyangkut plus 25. Apa ngomong apa tuh Lan? Ngebalas yang mana sih? Mohon info BRPT. Oh, BRPT. Awas nyangkut plus 25 sampai 30%, udah itu dari bottom. Apa? Saya mikir TP Project reversal nanti ya. BRPT mah masuk keluar cepet aja pasang SL. Boleh. Coba kita bahas BRPT ya. BRPT. Kayaknya kemarin udah Project bahas ya BRPT ya. BRPT itu yang Project nggak suka tuh sebenarnya pola yang ini nih. Sep, turunnya dalam. Ini sih out of control ya. Harusnya sih ini turun ya. Cuman ada beginian nih, ini emang bener-bener gimana ya? Jujur sih Project juga agak khawatir ya. Jujur sih Project juga agak khawatir. Bentar, Project ambil charger. Jujur sih di kondisi di saham BRPT Project agak khawatir ya. Kalau untuk swing trading ya, kalau untuk swing trading ya, ingat ya untuk swing trading. Tapi benar tuh tadi, untuk BRPT sih sebenarnya nggak harus swing trading ya. Intraday aja juga cukup sih. Nggak perlu maksain swing trading, ngambil ngambil di bottom, TP di mana dan segala macam sih nggak perlu sih menurut Project ya. Karena untuk kondisi saham seperti ini, untuk dengan kondisi tren yang nggak reguler ya, ini bisa bilang nggak reguler karena dia majornya tuh sideways ya. Di sini dia lagi continuation uptrend, terus ada detak jantung, dan ini pun shadow atasnya juga udah panjang ya. Jadi menurut proyeksi untuk BRPT ya waspada aja ya. Saya masih hold BRPT Project, semoga masih potensi, amin ya. Kalau dari Project sih waspada aja ya, karena tadi Project bilang bahwa tren BRPT ini sideways. Ya, jadi fluktuasinya juga masih akan hmm, apa ya? Ngeri-ngeri sedap lah. Iya, waspada aja. Oke ya, tadi kalau kita lihat dari Big Bang, baru BCA yang kok agak confirm karena sudah berada di atas satu Fibonacci satu. Kalau dilihat dari rupiah masih belum ada perubahan ya, bahkan candle terakhir juga masih menguat. Kalau dari DXY-nya juga masih cenderung uptrend di candle daily-nya, jadi masih waspada juga. Jadi sebenarnya sih kalau kita berharap kompositnya lanjut naik sih mungkin agak berat ya, mungkin agak koreksi dulu lah ya. Koreksi sampai berapa? 7.036 maksimum. Itu masih koreksi sehat. Lebih dari situ waspada ya, karena menurut Gojek sih 7.036 ini udah bottom banget ya, karena kan dia
retracement 38 udah dilewat, retracement 50 udah dilewat, retracement 061 udah dilewat. Jadi paling kalau dia harus koreksi sehat paling mentok sampai 05 ya, 7036. Lewat dari sini kayaknya harus nutup gap. Kalau nutup gap berarti bisa lebih dalam lagi sih menurut Project ya. Jadi waspada aja. Itu dari IHSG. Yakin sekali permainan ayah PP buat naikin harga. Yakin sekali ini permainan. Aduh, Project no comment lah ya. Karena jadi gini, kita tuh ini salah satu hal yang mungkin agak sedikit membuat Project resah ya. Dalam artian kenapa kita sebagai investor selalu bernegatif thinking. Nah, itu yang mungkin nanti bakal Project kontenin ya. Kenapa sih investor Indonesia itu selalu bernegatif thinking gitu loh? Coba teman-teman ini coba teman-teman renungin ya. Ada nggak nggak investor ya, mungkin influencer bisa dibilang ya. Influencer kripto yang negative thinking, kayaknya sih jarang ya, kayaknya jarang ya. Seenggak jelas apapun kriptonya, mereka tuh positive thinking, men. Gila, men. Ya. Secacat-cacatnya kripto, mereka tuh masih positive thinking, bakal masih uptrend, halving tuh oke dan segala macem. Kenapa teman-teman nggak bisa sepositif thinking itu gitu loh? Ya itu yang project sangat miris ya. Karena kita tahu sendiri ya, perusahaan perbankan terutama yang jadi tulang punggung kita, di IHSG itu diulang-ulang terus project apa yang diulang-ulang? Di IHSG itu perbankan tuh masih oke banget fundamentalnya gitu loh. Jadi jangan negative thinking, itu satu. Ya. Kedua, saham-saham prayogo ya. Ketika saham-saham prayogo lagi pada naik, ya nggak apa-apa, men. Itu salah satu sweetener IHSG. Karena kalau kita berharap di perbankan terus, ya kita tuh masih ketinggalan jauh gitu loh. Berarti kita masih ketinggalan jauh ya. Kalau teman-teman lihat di market US, yang ngedrive market US tuh bukan perbankan, men, tapi tekno gitu loh. Tapi bisnis-bisnis new apa ya? Project bilang tuh kemarin tuh new era gitu loh, new era of economic gitu loh. Yaitu kayak brand kan bisnis baru gitu loh, BRPT dan segala macem ya. Jadi menurut Project sih jangan terlalu negative thinking ya. Itu pandangan Project. Jadi jangan seolah-olah oh gimana ada segala macem, jangan seolah-olah kayak gitu. Tapi untuk short term boleh negative thinking karena pada dasarnya yang namanya short term kan kita tetap waspada. Yang namanya trend itu ada lower high, ada higher low, atau ada lower low atau lower high ya. Jadi memang trend itu pasti ada waktunya naik, ada waktunya turun. Itu teknikal. Tapi by fundamental, saran Project sih jangan terlalu negative thinking lah ya. Jujur jangan negative thinking. Uh, positive thinking lah, positif ya, positive thinking lah. Jangan negatif banget lah ya, gitu. Oke, itu intermezzo, intermezzo, cocok banget. Kita mau bahas apa ya malam ini ya? Kayaknya mau bahas Q&A dulu deh coba. Negatif, kenyataannya harga saham di Indonesia memang tergantung siapa orang di belakangnya. Yes. Jadi gini ya, memang kalau kita bicara negative thinking, kita kalau bicara siapa orang di belakang sahamnya, ya wajar, men. Indonesia tuh belum mature ya istilahnya ya, belum apa ya? Ya belum mature. Jadi memang harus ada liquidity provider gitu loh. Bahkan sebenarnya di luar sana di market US kalau nggak salah, yang Project tahu liquidity provider tuh ya memang wajar adanya gitu loh. Jadi menurut Project sih jangan terlalu berpikir negatif tentang wah ini dibandarin dan segala macam. Tanpa bandar saham tuh nggak bakal gerak gitu loh. Tapi memang perlu dipahami ya, ini perlu dipahami, semakin gorengan saham tersebut ya teman-teman harus waspada ya. Ini trik ya, ini Project ajarin ya. Trik ngecek saham itu gampang digoreng atau enggak. Udah untung jual daripada negatif terus.
Kalau saham bank rebound berarti properti juga bakal rebound ya bro. Semen juga rebound. Waduh, panjang banget nih ya. Sebentar ya. Ini project highlight dulu nih ya. Project kopi dulu deh. Ini pertanyaannya menarik nih ya. Masalah apakah kalau perbankan rebound, properti bakal rebound, semen juga rebound, itu nanti kita bahas ya. Cuman project mau ngajarin dulu trik ngecek saham gorengan apa enggak ya. Caranya simple ya, teman-teman tinggal cek di aplikasi Sahamlogi ya, cek satu persatu sahamnya. Misal teman-teman mau ngecek saham S Hardware ya. Nah, di fitur aplikasi Sahamlogi itu ada teman-teman masuk ke field bandarmologi terus holding position. Nah, di holding position ini di sini teman-teman bisa ngecek nih ya, di field pertama itu teman-teman bisa ngecek pengendalinya apakah asing atau lokal. Ya, kalau di S Hardware ini masih lokal pengendali utamanya ya, 76% lokal, tapi ada 23% foreign. Ini lumayan oke nih ya. Jadi data Juni 23% itu foreign, 76% lokal. Dan yang paling penting itu adalah yang ini ya. Scroll ke bawah di sini. Nah, ini yang paling penting. Kenapa project bilang paling penting ya? Holding position itu sangat penting untuk mengetahui apakah saham ini gorengan apa bukan. Karena pada dasarnya semakin sedikit pemegang sahamnya, maka akan semakin gorengan. Ya. Jadi kalau dilihat untuk S Hardware ini sudah bukan gorengan lagi ya. Karena di sini sudah ada institusi, ada corporate, ada dana pensiun, ada individual, ada mutual fund. Ini lumayan oke ya. Semakin sedikit semakin gorengan. Misalkan kita ambil contoh gula ya. Gula, bandarmologi, holding position, nah 97% lokal, dan kalau kita lihat itunya dia ada dana pensiun, ada mutual fund, udah lumayan oke nih. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihatnya cuman ada corporate dan individual, nah ini baru gorengan. Ya, baru deh teman-teman boleh negative thinking. Karena pada dasarnya hijau dan merahnya saham tersebut hanya di apa ya? Hanya dipegang oleh mereka gitu loh. Hanya ditentukan oleh mereka. Karena dan apakah itu wajar? Wajar. Yang namanya saham baru IPO, apa saham baru IPO? BSML baru IPO nggak sih? Yang nama saham baru IPO ya dana pensiun belum pada masuk lah. Yang masuk baru retail sama corporate. Corporate ini yaitu perusahaan itu sendiri, individual yaitu retail gitu loh. Kalau cuman ada dua pihak, ya, ini poinnya ya. Kalau cuman ada dua pihak, wajar saham tersebut digoreng. Ya, karena memang kalau nggak digoreng, ya nggak akan liquid gitu loh. Nah, jadi kalau yang ini teman-teman negative thinking masih oke lah ya. Karena pada dasarnya tadi ya, hijau merahnya tergantung dengan si pengelola atau si quote on quote bandar tersebut. Ya, tapi ini tidak mendiskreditkan sahamnya ya. Itu mekanisme yang common practice ya. Semakin sedikit pemegang sahamnya, semakin gorengan atau semakin gampang untuk dibentuk harganya. Tapi kalau kita lihat kayak BCA ya. BCA itu holding positionnya aja 84% foreign ya. Kalau kita lihat holding positionnya, foreignnya pun itu semua pihak ada institusi, corporate, dana pensiun, dan segala macamnya. Kalau kondisinya seperti ini, terus apakah bandarmologi nggak berpengaruh? Jadi gini ya, balik lagi, bandarmologi itu turunan dari market strength indicator. Market strength indicator itu nggak hanya bandarmologi, tapi ada juga namanya volume price indicator, ya, atau juga volume weighted indicator. Nah, jadi kalau bicara saham yang sudah banyak yang pegang, yang sudah banyak pengendalinya udah banyak, ini yang diikutin adalah big volume itu, ya, efektivitas volume atau big money. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami, ya. Sesimpel kalau kayak BRI gimana Project? Ya, BRI kan jadi siapa yang bisa menggerakkan BRI? Ya big fund gitu loh. Big fundnya di sini siapa? Foreign. Nah, jadi kalau foreign masuk gede di BRI, ya pasti naik. Nah, kayak gitu, ya. Jadi bedain ya.
Kalau saham gorengan holding position masih sedikit, yang membuat dia merah hijau ya si pengendali, atau bisa dibilang kita bisa sebut bandar, ya. Maka ilmu bandarmologi akan efektif. Tapi kalau saham-saham yang sudah mature seperti BRI, BCA, bandar tuh udah nggak aktif lagi, tapi yang aktif adalah big money, ya, atau money flow. Nah, kemana uang besarnya akan berarah gitu loh. Ya, misalkan uang besarnya lagi HK, ya sahamnya akan naik. Duit gedenya lagi haki, ya sahamnya akan turun seperti itu. Nah, jadi belajar ya malam ini ya. Ini fitur yang sering Project ajarin ya ke teman-teman ya. Jadi pastiin jangan sampai teman-teman terjerumus ke apa ya? Ke negative thinking lah ya. Kalau foreign yang banyak pasti bagus kah? Sebenarnya nggak tiba-tiba pasti bagus ya. Yang bikin dia bagus tuh banyak pihak itu ya. Poinnya di situ, bukan masalah banyak foreignnya. Kalau misalkan lebih banyak foreign tapi cuma satu pihak, eh, kalau nggak salah saham BDMN, kalau nggak salah ya. BDMN itu lebih gede foreign kalau nggak salah, tapi cuma satu pihak. Nah, ini kurang oke, ya. Ingat ya, poinnya tuh bukan masalah foreign atau lokalnya, tapi poinnya seberapa banyak holding positionnya atau stakeholdernya, ya, atau pihaknya. Itu ya poinnya ya. Kalau kayak BDMN 93%, sorry, 90 berapa tadi? 94% foreign, tapi didominasi oleh institusi. Cuman satu institusi yang nongol nih. Hampir 98% institusi doang, satu pihak. Nah, ini sama aja gorengan juga gitu loh. Jadi semakin sedikit pihak yang punya, semakin gorengan. Semakin banyak, semakin nggak digoreng. Ya, semakin sedikit ilmu bandarmologi akan aktif, semakin banyak ilmu money flow yang akan aktif gitu. So, teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Nanti jangan lupa download aplikasi Sahamologi. Kita lagi banyak promo ya. Bisa dicek aja di IG Sahamologi promo-promonya. Kita juga lagi promo mentoring di Sahamologi VIP. Itu bakal ada live setiap hari ya. Cuman dengan daftar atau cek membership teman-teman ya, yang membershipnya di atas 1 tahun kalau nggak salah, itu free mentoring di Sahamologi VIP. Monggo ya, dicek aplikasinya. Oke, tadi ada pertanyaan menarik ya, Project, apakah kalau saham bank rebound berarti properti juga bakal rebound? Ya, ini sebenarnya nggak relevan ya, karena menurut Project apa ya? Menurut Project, properti dan perbankan itu lagi bertolak belakang ya, karena kalau bicara properti itu sekarang lagi tertekan karena suku bunga lagi tinggi nih, ya. Kalau perbankan justru sebenarnya karena suku bunga tinggi, ya orang lebih banyak nabung gitu loh. Cuman problemnya penyalurannya agak tersendat, itu aja, ya. Jadi sebenarnya dengan suku bunga tinggi, dana pihak ketiganya akan membludak, ya. Tapi problemnya ya di penyaluran dananya. Apakah akan apa ya? Semudah suku bunga rendah gitu loh. Ya karena resiko suku bunga tinggi, NPL tinggi gitu. Kalau masalah saham saham eh tadi saham apa? SMGR tuh. Saham-saham semen. Eh, Kalau saham semen, menurut Project sih lebih relevan ke musim ya. Karena harusnya ya by nature saham-saham semen itu demand-nya akan tinggi ketika musim kemarau terjadi. Ya, itu relevansinya ya. Jadi kalau relevansinya terhadap perbankan naik sih enggak sih ya. Tapi kalau terhadap musim itu oke ya, karena pada dasarnya ya demand semen akan lebih tinggi ketika
kemarau, itu aja sih. Ada orang beli saham BRIS hari Senin sebanyak 100 lot, terus ditradingkan atau dijual saham BRIS itu di hari Rabu. Apakah saham yang dijual itu semuanya atau separuh saja? Hah? Semuanya atau separuh saja? Ya terserah. Mau separuhnya boleh, mau semuanya boleh. Nggak ngerti sih pertanyaannya. Ada orang beli saham BRIS. Ini berkaitan dengan syariah bukan sih pertanyaannya? Coba Muhammad C. Negara 9. Ini terkait syariah apa enggak? Kalau terkait syariah, sebenarnya mekanisme perdagangan saham itu semua syariah ya. Yang enggak syariah itu kalau teman-teman jual beli warrant, jual short selling, terus jual beli right, terus pakai margin, itu mekanisme yang enggak syariah. Tapi kalau jual beli saham aja itu sih syariah ya. Mau beli sekarang langsung jual itu masih syariah. Gitu. Eh, kita udah live berapa lama nih? Nggak ada jamnya ya. Ya udah lah. Ada lagi mau ditanya? Kita masuk ke tanya jawab deh. Monggo. Kita tanya jawab saham deh. Monggo. Kita buka notepad dulu. Mau nanya saham apa? Kita kasih 5 dulu ya. 2, 3, 4, 5. Oh ya, malam ini ada eh aduh, ada pengumuman The Fed ya. Ada malam ini itu ada berita sebentar. Project buka ini dulu. Malam ini itu ada Powell speech ya. Dan ini mungkin pidato Ketua Dewan Gubernur Fed Powell. Nah, dan ini mungkin akan berpengaruh ke kebijakan perubahan tenaga kerja, non-farm payroll ya, FOMC, terus pengangguran kebijakan. Ada laporan kebijakan monitor Fed. Serem banget nih minggu ini. Benarkah kalau kita ingin dapat dividen besar, perbanyak satuan lot saham yang kita punya? Semakin besar satuan lot, makin besar juga dividen. Iya bener lah. Kan berdasarkan yield sekian persen. Teman-teman punya 1 juta, yieldnya 2% ya, cuannya 1 juta kali 2%. Teman-teman punya 1 miliar, yieldnya 2% ya, 1 miliar kali 2%. Kayak gitu ngitungnya Pak. Jadi ya benar, semakin banyak lot, semakin banyak dividennya. Bener banget. Oke, kita mulai tanya jawab ya. Di sini ada yang nanya PTRO. PTRO, terus ASI, terus MDKA, ITMG, terus apa lagi? Pegas. Ini kayaknya nanya mulu nih Pegas. Pegas. Project yang selalu ku nanti. Asik. Kita mulai dari PTRO. Bagaimana nih PTRO? Ya, ngeheng. Oh enggak. Wah, PTRO masih oke sih ya. Project sih ngelihatnya di sini masih ada pola cup and handle. Kalau nggak salah minggu lalu di tanggal 24 Project juga bilang candle ini oke ya. Beli aja bakal naik ya. Kalau dilihat sih di sini bentuknya cup and handle ya. Kalau dilihat, cuman yang jadi masalah adalah neckline-nya nih. Neckline-nya nih bentuknya shadow. Jadi neckline-nya agak panjang nih, 9850. Jadi agak ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Rutin hari apa aja Project? Selasa, Kamis. Buat yang baru join, Project akan rutin nge-live Selasa, Kamis ya. Terus juga Project bakal rutin konten juga di YouTube. Tadi Project baru nge-share YouTube vlog. Project vlog ya di IG Sahamologi. Jangan lupa like, share. Jangan lupa di-share ya ke teman-temannya. Siapa tahu berguna.
Biar Project semangat nge-share konten terus ya. Mana ya? Project Vlog, ini pandangan Project tentang full collection. Asik. Ya, jangan lupa ya ditonton ya. Oke, balik lagi ke PTRO. Eh, PTRO polanya masih sama, ada pola cup and handle, tapi problemnya di neckline-nya yang berbentuk shadow. Jadi mungkin potensi false-nya agak tinggi, tapi so far sampai sekarang masih oke. Cek kodam jangan sama project ya. Kita cek saham aja. Selanjutnya Astra. Astra kodamnya masih nggak jelas ya. Kodam. Halah. Astra masih nggak jelas ya. Astra itu masih terbelenggu di area 4640 hingga 4290. Follow up bila keluar dari range tersebut. Jadi untuk Astra Project sih no comment ya, karena ini masih sideways akut, ada pola double bottom sih. Tapi lebih aman setelah 4640 ya, jadi waspada aja. Selanjutnya MDKA, Merdeka Copper. MDKA sama ya, MDKA ini kepentok neckline, MDKA kepentok neckline resisten bukan neckline cuy. Kepentok resisten Versa waspada di resistennya pun ada respon negatif hari ini. MDKA masih kurang oke nih. Tadi siapa yang nanya ya? Masih kurang oke MDKA. Waspada aja ya. Selanjutnya ITMG. ITMG. Wah, masih chart lama. ITMG lumayan ya. ITMG lumayan nih. Adro. Udah mulai ada tajinya nih. BTW nanggung. Apa tadi? Saham ITMG. ITMG. Pandangan project tentang ITMG. Ini gap dividen ya. Gak males sebenarnya ya. Banyak gap. Banyak gap gak penting. Polanya pun sebenarnya masih downtrend ya, walaupun candlenya agak menantang ya. Kalau kita paksa reversal juga masih nanggung. Kalau kita paksa trennya dari sini sebenarnya agak kepentok ya. Kepentok. Waspada deh TMG. ITMG naiknya lumayan tapi polanya bukan continuation. Nah, itulah pokoknya ya. Waspada aja. Yang punya barang jangan lupa di TP. Selanjutnya kita ke Pegas. Pegas bah. 844. Mari kita tunggu 24 jam.
15 menit. 20.30. Powell speech. Bentar. Kita nonton power speech dulu deh. But we have to look really what is behind it. And what's behind it is a lot of wages. Services has a very high component of labor. Wages also suffer from Kita sambil nobar ya. the labor system that we have in Europe, where clearly suaranya kedengeran nggak sih? Harusnya sih nggak ya? Nggak usah deh. Harusnya sih nggak suaranya. Karena di pengaturannya nggak project ini. Pegas. Pegas abis dividen. Gapnya ditutup ya. Agak menantang juga nih Pegas. Pegas kalau lihat hari ini upside-nya masih ada ya. Pegas kalau dilihat sih upside-nya masih ke 16.40. Pegas dengan kondisi gap ditutup dengan sempurna, mencerminkan buyer yang kuat, masih ada potensi hingga 16.40. Mantap, bre. Bentar, kita nonton Powell lagi ya. Nggak bisa ada subtitle lagi. Nggak bisa bahasa Inggris, gimana nih? Bentar, kita cari di Bloomberg televisi. Bukannya ada di itunya ya? Ada yang Federal Reserve live. Live. FOMC kalau Federal Reserve ya. Ya deh. Ini aja. It's not just Taylor Swift, others have come as well. Larry Sprint. Shit. Komentarnya masih kerok banget. Services inflation. Ini Powell pakai ini apa? Kayak si Eca. Ini si Powell pakai apa? Jerawat apa sih namanya? Nimple pad. Nimple ya, bukan. Itulah pokoknya. Ini buat bercanda. Short, buy gold, come guys. Short 3 pitch, sell or buy gold. Nggak jelas. Pulling off. Kayak sih agak positif nih ya. Teman-teman pada nonton nggak? Bentar, suaranya ada nongol gak sih? Ada nongol ya suaranya ya? Bentar, unhide ada nggak nih suaranya? Where you've got some pent-up rent increases that have to work their way off. It turns out it takes more than 1 year for that to happen. It takes several years. So we see all that in train, and we don't see ourselves getting back to 2% inflation this year or next year, or maybe late next year, but in the year after. The main thing is we're making real progress. Jauhan ketinggalan suaranya. Halo. Udah, kita lanjut bahas. Ayo, 5 lagi. 5 lagi. 6, 7, 8, 9, 10. Salah ya? Patch ya?
Acne Pets. Sorry. Masan si Aca tuh bilangnya emang nih Acne Pets ya? GJTL bro, iya. SMGR dong project yang baik. Buset, pakai sogokan yang baik. Medco. Medco. Apa lagi? Satu lagi. Satu lagi. Adro. Oke. Kita start dari GJTL lu. GJTL. Gajah Tunggal. Tritunggal. Anjing ngetik dari mana? Oh ini retracement ya. Harum. Sebentar. Kita ngecek GJTL dulu ya. GJTL sih sideways ya. Ini agak mengkhawatirkan nih. Dia lagi ada kepentok resisten GJTL, kepentok hidden resisten. Asik hidden resisten. Waspada. Pola candle terakhir juga mencerminkan rejection. Wait and see. SMGR. Tadi ada yang nanya SMGR ya. Terus juga ada yang berpendapat, Project kasih saham yang naik dong. Nah, ini rekomendasi dari Project ya, SMGR ya. Ini menarik banget men, SMGR men. Jangan gak di HK. Cuman resikonya agak tinggi nih. Ya, ini resikonya agak tinggi, tapi ini ada double bottom ya. Kalaupun double bottomnya ke break, kalau double bottomnya ke break, targetnya bisa ke 5.000. Kurang lebih 26%. Saya udah langganan, mantap. Langganan apa nih? Gue nanya langganan tadi ya? Mantap. Yang udah langganan mantap. Dicek ya langganannya ya. Kalau di atas 1 tahun, monggo belum gue naikin ya promo saham logi VIP ya. Nanti di Juni itu akan ada promo saham logi VIP ya. Buat teman-teman nih yang langganan di atas 1 tahun, bisa join VIP selama 1 bulan. Ya. Bisa join mentoring ya. Bisa join mentoring selama 1 bulan. Lumayan tuh, ikut live, ya rasain tuh, ikut live bareng Project kayak gimana, cuan nggak, ya. Nah ini salah satu rekomendasi dari Project ya, SMGR ya. SMGR sangat menarik karena berpotensi membentuk pola double bottom. Sudah 1 tahun lebih, monggo. Nanti DM aja ya. Nanti di follow up sama admin. Sangat menarik karena berpotensi membentuk pola double bottom ya. Jika neckline-nya 39 neckline-nya di 4120. Jika neckline 4120 di break, maka target penguatan hingga 5.000. Mantap kan? Mantap gas. Keun. Ini rekomendasi dari Project nih. SMGR. Selanjutnya Unilever. Nah, Unilever ini ini tapi flag ya. Bukan flag deh, apa sih? Ya itulah pokoknya ya.
agak menarik, lumayan menarik. Coba kita lihat retracement-nya paling mentok. Wah, tapi 38 udah di break ya. Ininya udah di break ya. Ya, semoga aja false lagi ya. Lumayan menarik jika besok menguat dan mengkonfirmasi apa namanya? False, potensi menguat hingga paling nggak 3390. Ini lumayan menarik nih Unilever. Polanya sih oke ya. Cuman boykot men, boykot jangan. Boykot. Boykot men, janganlah, kasihan tuh saudara-saudara kita yang di belahan eh, negara di sana sedang tertindas. Asik. Medco sih oke ya, karena oil terus bergerak menguat ya, bahkan sudah 83,66. Jadi menurut prediksi Medco masih potensi masih oke. Cuman memang pergerakannya agak telat. Targetnya sih 1470 ya. Medco ini bisa ke 1470. Selama oil terus menguat, masih ada potensi Medco bergerak uptrend. Selama ikut langganan cuan maksimal, pakai manajemen yang disiplin. Mantap. Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. 1470 udah masih potensi bergerak uptrend, target 1470. Gaskan. Ini mantap juga nih ada Medco. Medco tuh kita udah follow up dari sini ya, 13.20-an kalau nggak salah di grup. Bahkan dari bawah deh kayaknya. Adro itu nih uptrend turun uptrend. Uptrendnya yang ini nih akselerasi. Ini uptrendnya. Tapi di sini nggak jelas nih, ini sideways berarti ya. Sejak dari sini dia sideways. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini ya, 2090-nya kayak gimana. Ini sideways ya, range-nya agak lebar, jadi waspada. Ini range sideways-nya. Sideways, range agak lebar, risk and reward juga agak tinggi, waspada. Waspada men, waspada. Gitu. Oke. Kita share dulu buat teman-teman yang ketinggalan. Live-nya Project Share di channel Project ya. t.me/sahamologi itu channel Project. Apa namanya? Rangkuman live tanggal berapa nih? 2 Juli 2024. Buat yang ketinggalan bisa di chat di channel ya. Wah, ada senior project nih. Bung Jack, request info. Boleh deh. Info. Polanya masih nggak jelas sih SMDR. SMDR agak telat sih. SMDR agak telat ya. Kita cek retracement-nya. Wah, tunggu.
pentoknya. Masih kurang. CMDR juga. Kalau Inco ini kan dia sideways ya. Sebentar, coba kita adjust dulu analisanya. Di sini ini naik, ini akselerasi, trennya patah. Kita Fibonacci-in, retracementnya sampai mana? Tuh 061 udah lewat ya. Tapi di sini sih sebenarnya ini gap kan sih? Kalau gap sih masih ada harapan ya. Iya gap. 10 poin gap. Ini ada harapan double bottom sih, cuman candle terakhirnya agak kurang mengenakan ya. Di sini candle terakhirnya ini bearish engulfing. Jadi masih nanggung sih ya. Masih kentang. Tapi lumayan. Karena di sini ada gap. Follow up di atas 4280 aja. Kalau di atas itu sih aman sih. Maksudnya kalau di atas 4280 aman, harusnya bisa ke sini. Ke gapnya. Iya, benar. Fibonacci 50 lagi. Gila. Oke. Itu aja live dari project. Jangan lupa ikutin live project berikutnya setiap Selasa dan Kamis ya. Terus jangan lupa tonton YouTube Project ya, YouTube Sahamologi TV. Di situ ada project vlog ya. Jangan lupa dipantau terus. Jangan lupa di like, di share ke teman-temannya kalau bermanfaat. Kalau nggak suka juga di dislike boleh, dibacotin juga nggak apa-apa ya, di komen negatif nggak apa-apa, terserah ya. Yang penting bantu Project untuk terus scale up di kontennya ya. Itu aja dari Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.